Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 1 pagi, kelompok 6, dengan PBL yang berjudul Web Jadwal Perkuliahan Mahasiswa Pribadi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Andi Paca dengan NIM 111 dan rekan saya, Saya Diardina dengan NIM 109. Saya telah Sari Purba dengan NIM 112. dan ada rekan kami yang tidak mengikuti Zoom karena tidak berkontribusi sama sekali dalam PBL ini. Lanjut pada presentasi kami, yaitu yang berjudul Web Jadwal Perkuliahan Mahasiswa Pribadi. Selanjutnya pada poin ini latar belakang, yaitu perkembangannya teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data di bidang pendidikan, termasuk dalam pengelolaan jadwal perkuliahan. Namun, hingga saat ini banyak mahasiswa yang masih mengalami kesulitan karena jadwal kuliah disebar secara manual atau dalam bentuk file. Oleh karena itu, diperlukan sebuah web jadwal perkuliahan yang mampu menampilkan informasi jadwal secara jelas, mudah diakses, dan membantu mahasiswa mengelola jadwal kuliah secara lebih efisien. Lanjut pada rumusan masalah, ada 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun web jadwal perkuliahan mahasiswa agar mudah digunakan. Dan rumusan kedua, bagaimana menampilkan data jadwal perkuliahan mahasiswa yang diinput oleh mahasiswa secara pribadi. Yang rumusan ketiga, bagaimana mengembangkan fitur khusus untuk admin agar dapat melakukan pemantauan serta manajemen akun mahasiswa dengan lebih efisien. Selanjutnya, tujuan pertama yaitu membuat sistem web yang menampilkan jadwal perkuliahan mahasiswa secara pribadi. Dan tujuan kedua, memudahkan mahasiswa mengatur jadwal, menambah dan mengedit kegiatan kuliah. Dan tujuan ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ita Purba. Kepada Ita, dipersilahkan. Gambaran umum sistem terdapat pada bagian yaitu admin dan user. Bagian admin, kita berperan dalam manajemen sistem seperti menambah dan menghapus akun mahasiswa, serta memastikan data tetap up to date. Di bagian user, kita berperan sebagai pengguna utama sistem. Setelah melakukan registrasi dan login, mereka dapat mengakses dashboard pribadi, menambah jadwal kuliah, mengedit, dan menghapus jadwal jika diperlukan. Fitur utama sistem bagian user terdapat 4 halaman, yaitu halaman register dan halaman login berfungsi untuk membuat akun baru dan melakukan login pada web. Di halaman lupa password berfungsi untuk user yang mengalami lupa password. Di halaman jadwal berfungsi untuk menambah jadwal. Bagian halaman kalender berfungsi untuk melihat jadwal secara keseluruhan. Fitur utama sistem bagian admin yaitu halaman dashboard berfungsi untuk menampilkan total user dan akun terdaftar terbaru. Bagian halaman manajemen akun berfungsi untuk memanage akun user. Bagian manajemen akun memiliki 2 bagian, yaitu fitur edit dan fitur delete. Di bagian fitur edit berfungsi untuk mengedit informasi user, di bagian fitur delete berfungsi untuk menghapus akun user. Saya kembalikan ke rekan saya, Diardina. Baik, selanjutnya masuk pada perancangan sistem yang secara fungsional. Pertama yaklah pengguna, admin, dan mahasiswa dapat melakukan proses login menggunakan username dan password yang valid. Kedua, mahasiswa dapat menambahkan jadwal perkuliahan dengan informasi lengkap seperti nama mata kuliah, dosen pengampu, waktu, dan ruangan. Yang ketiga, admin dapat melakukan memanage akun user seperti menambah, edit, dan hapus. Masuk pada perancangan sistem yang non-fungsional. Pertama, sistem dirancang untuk menggunakan antarmuka yang responsif. Kedua, database harus mampu melakukan pencadangan otomatis ataupun auto backup untuk mencegah kehilangan data. Dan yang terakhir, data yang dimasukkan tersimpan aman di database dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhak. Selanjutnya adalah tentang kontribusi anggota. Pertama ada Andi Faca sebagai ketua.
Beliau berperan pada dashboard user, tambah jadwal, kalender, dan profil. Kedua ada saya sendiri, Diardina. Saya berperan dalam login, dashboard admin, dan manajemen akun. Ketiga, rekan saya Ita Lasari Purba. Beliau berperan dalam registrasi dan lupa password. Dan yang terakhir adalah anggota kami, Jose Joshua, yang tidak berkontribusi. Pada bagian kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan proyek telah tercapai. Sistem yang dikembangkan berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Hasil utama dari proyek ini menunjukkan bahwa web jadwal perkuliahan berhasil menampilkan jadwal secara dinamis dan akurat, sesuai data yang diinput oleh user. Pengujian yang dilakukan menunjukkan sistem dapat digunakan dengan baik, memiliki antarmuka yang mudah dipahami, serta mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jadwal atau inputan jadwal. Terakhir masuk pada bagian refleksi, di mana selama mengerjakan proyek web jadwal perkuliahan ini, kami banyak belajar tentang kerja tim, manajemen waktu, serta penerapan teori ke praktik nyata. Proses pengembangan ini mengajarkan pentingnya komunikasi dan pembagian tugas yang jelas agar sistem dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga memperoleh pengalaman teknis dalam rancangan termuka web dan menjalankannya. Meski sempat menghadapi beberapa kendala seperti kesalahan tampilan dan integrasi nyata, semua itu menjadi proses belajar yang berharga bagi kami. Baiklah, sampai sini saja sudah presentasi kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan maaf untuk kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan siang.